dua lawyer saya ini. Siap. Silakan. Mungkin Pak Anwar dulu yang bisa. Pak Anwar ya. pertama. Baik, terima kasih kawan-kawan semua ya. Eh, apa Udah, sini aja. Sini aja bang, biar nanti orang di crowd. Nggak enak, agak mundur lagi dah. Di sini aja. Gua di sebelah sini. Kalian sebelah sini. Oh iya. Nggak enak soalnya. Orang lewat-lewat. Nanti gak. Mundur guys, Ya mundur dikit tapi. mundur guys, mundur. agak mundur. Mundur lagi. Wartawan udah nungguin capek-capek. Jadi tadi saya dipanggil untuk membuat BAP atas laporan yang dimasukkan oleh lawyer saya. Jadi intinya begitu. Nah, laporannya apa mungkin dijelaskan sama dua lawyer saya ini. Siap. Silakan. Mungkin Pak Anwar dulu yang bisa. Pak Anwar ya. pertama. baik, terima kasih kawan-kawan semua ya. Apa hari ini saya garis bawahi ya. Hari ini kita memenuhi panggilan ini atas laporan kita. Ya, atas laporan kita, bukan laporan orang. Ya, atas laporan kita diperiksa. Iya. Tadi Kapan laporan? ya 2 minggu yang lalu lah. Terkait apa? Kalau kita kan diam-diam aja laporan ya. Artinya kan teman-teman tahu semua konfliknya ya kan. Ada perbuatan-perbuatan apa tahu semua kan. Ya, kita melaporkan dan itu diterima ya. Dan sekarang kita di BAP. Tadi sudah ada diperiksa dari jam 10.30 kita. Sekarang ini udah jam 2 ya. Hampir jam 2 ya. Ada 13 pertanyaan. Panjang-panjang lah isinya. Ya, artinya ya BAP pertama. Ya. Melaporkan siapa bang? Terkait apa? Terkait FA ya. Ya itu dia saya laporkan. Ya. Ya nanti begini, ini kan sudah diperiksa, masih lidik ya. Nanti mekanismenya biar kawan-kawan tahu lah cari tahu sendiri. Ya kan ada itu udah jelas itu. Oh iya. Yang kita tekankan pengancamannya ya. Sebetulnya kita melaporkan sebelum dia laporkan, ya kan? Tapi di hari yang sama kita melaporkan dia laporkan, kita lapor. Nanti Nanti di sana ya. Nanti untuk Biar itu lebih aja. jelasnya, Udah tahu lah, lihat aja sih. Pak Anwar dari Tambahan, mungkin lebih jelasnya nanti saudara Eva juga bakal diperiksa. Cuma yang pasti kami sudah melampirkan beberapa bukti unsur pidana yang diduga telah dilakukan oleh saudara Eva. Ada berapa pasal yang dilaporkan bang? Ada, nanti bisa dicek aja nanti kalau Pak Eva sudah diperiksa. Sementara itu. Ya kira-kira begitulah. Intinya nanti kan Eva juga akan diperiksa. Yang pasti kita sudah laporkan dan hari ini pemeriksaan perdana atas laporan kami terhadap saudara Eva. Jadi kan begini, setelah saya dilaporkan ini, beliau ini datang ke saya, Bang, ini udah nggak beres. Boleh nggak kita antisipasi secara hukum? Karena kan terakhir abang bilang udah damai. Cuma ini kok diperpanjang. Saya bilang, oh iya silakan kalau mau. Ya udah minta surat kuasa. Jadi Artinya begini, Bang, ya, gini ya. silakan. Prinsipnya ini hak warga negara ya, kita tekankan lagi. Kenapa? Dia kan sebagai warga negara juga melaporkan. Nah, kita sebagai warga negara gunakan hak itu gitu. Ya, jadi kita Bang Densu harus saya bilang menggunakan haknya. Karena saya melihat klien saya diucak-ucak lah gitu kan. Ya kita bukan ini juga, kita sampaikan pada prinsipnya delik ini sudah memenuhi unsur. Kita laporkan saja. Ya begitu. Ya, akhirnya itulah kita jalankan ini dan sekarang diperiksa. Artinya masih lidik ini berjalan ya. Nanti kan lihat aja prosesnya. Ya. Jadi kalau nanti dia diperiksa hari ini, mungkin hari ini juga diperiksa. Ya sama-sama diperiksa. Pengancamannya seperti apa kalau boleh tahu mungkin? Bang. Ya, Intinya sudah kita serahkan tadi ke sudah penyidik. kita kasih itu ke penyidik buktinya. semua apa yang kita ungkap, apa yang kita laporkan, kemudian kita serahkan bukti-buktinya. Ya udah selesai itu di kita ya. Pengancamannya seperti apa Bang Densu mungkin? Hah? Pengancamannya seperti apa? Pengancamannya seperti apa? Ya, Ya, nanti itu aja jangan udah berkembang tadi. lah nanti itu diperiksa, itu tugasnya penyidik Penyidik nanti. ya. Ya kita jangan mendahului. Sebagai korban yang melapor, apa yang Ya itu tadi saya udah sampaikan dari perbuatannya sudah memenuhi unsur. Saya bilang begini, klien saya dan Anda harus lindungi. Kan negara melindungi warga negara, ya kan, terhadap
keamanannya terhadap properti, dan ini harkat martabatnya juga. Ya kan ada semuanya itu unsurnya masuk, sehingga harus dilaporkan lah. Ya kan? Intinya semua alat bukti sudah kita serahkan kepada penyidik. Ya. Biarkan proses penyelidikan ini berjalan dulu. Iya. Nanti kalau memang penyampaian itu dari terlapor, ya silakan aja. Nanti tanyakan. kelihatan lah semua. Terlapor juga Ya. akan diperiksa kok. Ya. Ada satu flash disk. Satu flash disk. Ah. Berarti ada beberapa ya, ada beberapa bukti. Iya, Hah? ada. Saya kan itu sebenarnya masalah itu udah selesai. Waktu itu kan kalian tahu sendiri, saya anggap sudah selesai, damai. Tapi setelah itu dia panjangkan kan. Jadi awalnya juga saya berpikir, ini orang mau kemana sih? Ternyata saya dihubungi sama pengacara saya, dan ini nggak bisa. Karena orang ini udah kelewatan. Ya saya pikir ya sudah, saya kasih kuasa kepada mereka untuk diurus secara hukum. Karena sebagai warga negara kan saya juga punya hak. Iya. Cuma kan memang saya nggak mau perpanjang ya. Ini kan bentuk antisipasi saya aja. Dan kemudian saya ngerasa bahwa apa yang dilakukan oleh pengacara saya ya udah tepat dan terbukti. Saya juga kaget ya, maksudnya atensi dari Polda. Saya terima kasih banyak untuk Polda dan Kapolda yang melihat laporan saya ini sebagai suatu hal yang memang harus segera diproses gitu. Karena kegaduhan yang timbul dikarenakan persoalan yang dari awal antara Novi dengan Agus ini udah kemana-mana gitu. Dan semoga ini menjadi titik terang juga untuk penyelesaian kasus hukum yang saya hadapin supaya sama-sama enak. Apakah sudah mengganggu kehidupan Mas Densu sendiri, aktivitas secara Iya pasti ganggu. Ya harusnya nggak kemari ya. Karena Harusnya nggak kemari. karena bentuk pengancaman itu Iya. akan membuat kita kan khawatir dan takut. Makanya saya harus mengambil sikap dari hal itu, dan sikap yang saya ambil waktu itu untuk mengkonfirmasi ancaman itu kan sudah saya anggap selesai. Tapi kan dia perpanjang. Jadi kan saya merasa terganggu lagi gitu. Oleh karena itu terima kasih banyak untuk Pak Anwar dan tim advokatnya yang sudah membantu saya untuk menghadapi masalah hukum ini. Bang Densu, belum dijawab nih, Bang Densu, bentuk ancamannya apa? Itu nanti dijawabnya nanti, Ya. karena ini masih tahap lidik dulu. Nanti kalau sudah masuk ke tahap berikutnya, baru nanti pasti dikonfirmasi juga dari pihak polisi. Karena kita tidak mau mengintervensi apa-apa gitu. pribadi sebenarnya orang-orang atau ucapan kemana gitu, gemes sendiri nggak sih Bang Densu, maksudnya urusannya sama gue kenapa jadi Sudahlah itu kan hak setiap orang ya. Cuma kalau ditanya pendapat pribadi saya juga udah males juga ya. Maksudnya udah bukan tontonan yang sedap ya. Saya begini-begini juga ngapain juga. Cuman ya gimana? Kita harus antisipasi juga sih. Bentuk pengancamannya Jadi seperti apa gini, Bang? Tadi, secara Bang? hukum saya Tulisan melindungi atau- klien saya. Sekarang ini kita nggak buka peperangan lah gitu ya. Kita menyelesaikan secara hukum. Dia main secara hukum, ya kita mainkan juga secara hukum. Iya. Intinya Iya kan? dengan laporan Nanti kita diterima. lihatlah itu diuji nanti di pengadilan pengujiannya gitu loh. Jangan di media. Ya kan kalau saya kan lapor mana ada kita lapor. Ya kan kita infokan. Tapi pada saat di BAP ya kita kawan-kawan tahu kan. Iya. Pak Densu, tapi seandainya FA itu cabut laporan, Pak Densu juga mau cabut laporan yang di sini atau gimana? Saya nggak bisa bicarakan bicara itu. itu karena ini kalau udah masuk ranah hukum biar polisi yang nanti berbicara. Karena kan sudah ranahnya di sana. Jadi nggak ada etikat untuk berdamai ya Bang? Saya mah dari awal nyantai aja, kalian kan tahu sendiri. Cuma kalau udah masuk ranah hukum ya biarkan dihukum. Betul. Bang, terkait di podcast Deddy Kobuzer bilang kalau Bang Densu bilang kalau FA itu sempat diminta untuk mundur karena soal menangani. Saya waktu itu saya pernah ngomong, iya saya bilang udah kejauhan lu bawa masalah ini. Itu udah cukup. Poinnya begini ya, dari kasus ini bergulir kemana-mana, ya kan? Sekarang ini banyak orang mengambil mengambil panggung di sini gitu. Ya dari kes-kes yang kecil ini menjadi beranak ini kasusnya. Ya kan ini persoalan nih. Pak, Ya saya kan? mau menekankan sedikit juga ada tambahan. Kami juga sudah mencatat pihak-pihak yang turut menunggangi atau turut mencemarkan nama baik klien kami dalam perkara ini. Kami ingatkan, kami berikan ultimatum untuk tidak melanjutkan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar itu. Ya. Kalau kami dengar atau kami lihat masih melakukan asumsi atau tuduhan terhadap atau mencemarkan nama baik klien kami akan tempuh upaya hukum secara pidana. Sabar Pak, sabar. Bukan. Maaf. Beginilah. Itulah. Soal Iya. itu Agus gimana Bang? Oh ya, masalah. Nah itu lain lagi ya, udah ya, udah selesai. Ya. Oh iya udah. Sekarang masalah ini. Ya. Saya nggak ngomong deh, udah. Ya, udah silakan. Silakan Pak, saya jawab dulu ini. Iya iya. Siap, Masalah Bang hukum Densu. udah. Siap. Thank you, silakan. Nah,
Mengenai polling kayak amanin ya. Jadi polling yang dibuat dan diberikan kuasa kepada kuasa hukum donatur. Karena masalah mediasi terakhir itu udah apa ya istilahnya ya, kekunci lah, nggak ada penyelesaian yang jelas. Maka terjadilah hal itu, di mana polling itu nanti akan menjadi ujung daripada permasalahan donasinya Agus. Nanti untuk lebih lengkapnya boleh ditanya kepada kuasa hukum donatur mau dibawa kemana hasil polling itu, karena polling itu polling apa ya istilahnya resmi ya, legal. Jadi di situ ada diawasin Menkominfo juga, kemudian ada tanda tangan surat kuasa apa ya, surat kuasa elektronik ya jatuhnya ya, yang kemudian nanti akan diverifikasi, dan itu nanti silakan tanya kepada kuasa hukum donatur mau dibawa kemana hasil polling itu, karena uangnya akan ke sana. Artinya udah kesepakatan sama pihak. Iya, termasuk saya sudah dikonfirmasi oleh pihak Novi dan saya juga menyetujui kalau memang akhirnya terjadi deadlock seperti mediasi yang kemarin. Tapi di polling Apa itu Bang, salah selama estimasinya Bang? Apa? Untuk estimasi sendiri Kalau nggak salah 7 hari dari hari pertama kemarin. Jadi untuk semua yang nonton, para donatur yang berdonasi lewat podcast saya Curhat Bang, kalian bisa cari link itu ada di video terakhir dari mediasi antara Novi dan Agus. Diklik description ada ini suaraku ya kalau saya nggak salah. Kalian klik aja, kalian masukkan data-data kalian, bukti transfer kalian di situ supaya kalian tahu uang donasi yang kalian sudah berikan nanti larinya kemana dan kalian mau seperti apa. Tapi salah satu polling itu ada dibalikan ke donatur, itu gimana teknisnya internal? Itu nanti diatur sama kuasa hukum donatur yang nanti akan ngurus itu, entah kemana ya. Kalian tanya aja langsung kepada dia. Ya. Banyak akan didonasikan ke orang lain atau dibalikin lagi ke donatur. Tergantung itu pilihan itu. Ada 3 pilihannya. Oh ya Bang Densu. Diberikan kepada Agus, diberikan kepada orang lain yang membutuhkan, dikembalikan kepada donatur kan. Ada 3 pilihan itu. Sejauh ini udah yang paling tinggi yang mana? Ya, Bang Densu. Seperlihatan saya kemarin itu paling tinggi diberikan kepada orang lain. Yang membutuhkan. Paling kecil itu yang diberikan kepada Agus. Oke? Agus sudah sepakat, udah tahu juga Agus. Pihak polling tersebut. Saya nggak tahu dia udah tahu atau enggak, karena kalian ingat nggak kemarin ucapan gue terakhir? Itu terakhir yang saya bisa bantu. Karena saya tahu habis ini arahnya dia akan merugi. Iya. Kalau saya sih, saya mah yang terbaik aja untuk dua belah pihak. Karena kasus ini kan kasus sepele yang akhirnya kemana-mana ya. Saya kasihan sama Agus, saya kasihan sama Novi. Karena mereka ini kan, ya gimana ya, gue nggak bisa ngomong juga. karena mereka sama-sama kejepit nggak sih Bang? Iya, kejepit dua-duanya gitu. Kemarin kalau yang pertemuan sebelumnya kan belum ada Nah, mau pengen nggak kayak pertemuan lagi untuk ketemu? saya udah males komentar itu, capek. Bang, tapi nyesel nggak sih ini kan gara-gara podcast Bang Densu donasinya benar-benar jadi meledak gitu ya? Iya. Jadi aware Artinya, sama donasi. artinya Iya, harusnya donasi 1, sekian miliar itu jadi berkat. Sekarang jadi uang panas. Itu uang udah digugat kiri, gugat kanan. Itu terima juga kayaknya udah nggak berkah. Iya. Bang Densu sendiri sebagai yang membuka donasi tersebut nyesel atau gimana mungkin? Kalau nyesel bantu orang nggak. Cuma saya menyayangkan aja akhirnya uang donasi ini jadi serumit dan polemik seperti ini. Capek sih ngelihatnya karena mana-mana bro. Gue juga capek ngelihatnya. Maksudnya ini kan udah donasi, udah tinggal berobat sono. Ini jadi kesini lah, ke situ lah, ke sini lah, ke Polda lah, balik lagi ke situ. Gede di Kobusier. Jadi menyita waktu banget nggak sih Bang, harus selalu ngasih Menyita waktu Deddy Kobusier loh, capek loh dia ngurusin. Apa? dari kok dan kepikiran ini donasi nggak kelar-kelar segala macam. Sama ya. Saya sama Deddy kemarin ngobrol pusing juga kita berdua. Sebenarnya ke arahnya kemana sih? Iya gitu. Sekarang nih tambah lu melapor gitu loh Bang, jadi kemana-mana segala. Iya, kalau itu kan urusan pribadi saya seperti saya bilang. Nggak usah sangkutin donasi. Ini kan urusan kita pribadi gitu. Mau di ring boleh, mau di mana boleh. Cuma kan dia bawa ke hukum. Ya udah, saya anggap kemarin tuh udah selesai loh. Tapi kalau dia mau perpanjang extra time ke sini, ya sudah lah, nggak apa-apa juga gitu. Ikut aja gitu. Bos mau kemana kita ikut, ya kan. Tanggapan istri bagaimana sih Bang melihat polemik Abang ini? Iya, dia agak lumayan khawatir lah, karena biar gimana ganggu lah. Itu kan kenapa saya juga akhirnya mengizinkan tim lawyer saya untuk membuat laporan, karena bentuk ancaman yang saya dapat ini kan mempengaruhi istri saya juga gitu. Nama kita udah menikah, apalagi baru punya anak gitu loh.
Dan saya menganggap itu harus saya selesaikan dengan jantan aja, makanya saya ke tempatnya beliau untuk menyelesaikan. Dan saya pikir udah selesai, tapi beliau ya dengan bahasanya dia ya kan yang begini memang susah kalau orang pintar. Kita agak susah tangkap sih sebenarnya arahnya kemana gitu kan. Jadi saya dengar oh ya sudahlah. Akhirnya dia laporkan kan. Pesan buat Bang Farhad mungkin. Kecil lah masalah gini buat dia mah. Masalah hukum begini kan nggak dianggap pasti sama dia. Pasti dia bilang saya akan menyelesaikan, saya akan menghadapi itu. Pasti begitu aja gitu. Nah, seberapa optimis Abang bisa memenjarakan? Saya tidak ada tujuan memenjarakan siapa-siapa. Saya hanya mengantisipasi langkah hukum yang beliau ambil untuk saya sebagai warga negara juga kan gitu. Mengharapkan maaf gimana? Apa? Kok kemarin dia ngomong katanya Kode Unsur masih sombong, masih tulus, gitu minta maaf. Kira-kira Saya nggak ada tujuan minta maaf ke dia. Saya tujuan kemarin ngomong ke timnya dia, supaya timnya dia nyampein ke beliau untuk membereskan masalah Agus dan Novi, cari mediasi terbaik. Karena kasihan Agusnya nanti. Kalau saya nanti kita urusan. Bang, terus untuk laporan Nggak ada strategi lah. Udah begitu aja mau ngapain? Kayak bertanding basket aja lu pakai strategi. Bang, agenda selanjutnya kapan, Bang? Hah? Ya, ini pokoknya kita udah periksa pertama, nanti menyusul keterangan dari pihak beliau dan segala macam. Udahlah, nggak usah dibahas. Ini masalah hukum gua buat dia kecil. Iya. Kenapa bilang kecil kok? Terus sebelumnya Kan dia selalu mengecilkan semuanya. Iya, nggak dianggap. Iya. Oke. Soal itu kemarin Abang main basket sama istri. iya bang, Istri. Oh, nantilah ya. gimana bang tanggapannya? Saya mau podcast dulu nih, ya. Sogi Bagaskara. Siap. Mas namanya siapa? Sogi Bagaskara. Sogi Bagaskara. Oke. Makasih. Yang satu siapa, Bi? Untuk sekarang tidak, karena saya tidak mau intervensi, takutnya nggak sportif kan gitu. Saya tetap menjaga sportivitas karena saya kan atlet. Jadi atlet itu dia pegang omongan. Kalau dia tidak pegang omongan malu dia. Iya sportif. Harapannya kok? Harapannya nggak punya harapan lagi gue. Udah. Buat Agus. Ya. Pokoknya buat Agus yang terbaik, buat Novi yang terbaik, buat semua yang ada dalam masalah ini yang terkena masalah hukum yang terbaik, sikapi dengan bijak aja karena ini masalah kan sebenarnya sederhana. Akhirnya kan kita bisa belajar dari masalah ini bahwa ketika ada sesuatu yang bisa diselesaikan dengan musyawarah tapi kemudian dibawa ke ranah yang lain akhirnya jadi panjang kali lebar jadi luas. Nah pastinya ada orang-orang juga yang ya melihat ini sebagai suatu kesempatan. Tapi pembelajaran buat kita semua, kalau ada masalah jangan melibatkan orang luar karena jadi kemana-mana. Pernikahan juga begitu kan? Iya. Selesaikan baik-baik. Terakhir tadi ada beberapa pertanyaan di atas Ada 13 pertanyaan. seputar apa aja kok? Seputar kronologi dari awal sampai akhirnya kenapa saya melaporkan dan apa yang kerugian yang saya alami toh gitu. Udah itu dong. Buktinya apa aja kok yang dilampirkan tadi kok? Flash disk segini. Saja ya? Karena kan elektronik kan. Kok itu bentuk ancamannya melalui Media elektronik. tulisan atau Media elektronik. media. Oke. Thank you. Makasih banyak ya. Thank you. Audio Jungle.